Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, yang berlimpah dan barokah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan, pengalaman tentang radar tandon. Jadi video tentang radar tandon ini sudah banyak sekali, jadi mungkin ini hanya satu dari ratusan atau ribuan mengenai radar tandon, tapi mudah-mudahan berguna, bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahuinya atau ingin lebih tahu tentang radar tandon ini. Jadi saya lihat banyak sekali antusiasme di video-video tentang radar atau otomatis tandon ini. Jadi saya coba membuat video ini dari sisi lain, mungkin sudut pandang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Karena intinya bagi saya suatu alat itu adalah sistem, jadi kita tidak bisa langsung mungkin cara memperbaiki radar tandon mati begitu saja. Jadi bagi saya, menurut pendapat saya ini, sekali lagi, itu alangkah baiknya kita mengetahui cara kerja suatu alat itu atau sistem itu. Jadi dari mengetahui cara alat bekerja itu, cara kerja alat tersebut, insya Allah permasalahan atau problem itu nanti bisa terjawab itu dengan sendirinya dari cara kerja itu. Jadi nanti problemnya macam-macam di radar itu, tapi dengan mengetahui cara kerjanya, insya Allah akan terjawab permasalahan yang timbul. Itu prinsip saya pribadi sebagai tukang yang memang sehari-hari saya tukang pompa air. Jadi memang video ini di channel saya ini banyak saya tujukan untuk teman-teman, rekan-rekan, anak-anak muda yang mau berwirausaha, berusaha sendiri, salah satunya mungkin menjadi tukang pompa air. Jadi itu kita lebih baik punya dasar pengetahuan yang bagus, jadi bila ada problem nantinya mudah menyelesaikan kalau mengetahui prinsip kerja suatu alat. Jadi intinya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum mengetahui. Bagi yang sudah mengetahui bisa mungkin jadi nilai tambah atau mungkin dari sisi sudut pandang lain. Jadi saya tidak bermaksud ahli, memang tidak ada yang ahli sebenarnya di dunia ini, karena di atas langit bagi saya masih ada langit. Jadi bila teman-teman berkenan, monggo subscribe channel saya, beri komen, saya tunggu malah komennya ini. Tidak suka juga monggo, jadi apa yang tidak suka itu atau kritik, saran, apa koreksi, karena tidak ada yang sempurna bagi saya, karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Jadi intinya saya sekedar berbagi pengalaman sebatas yang saya tahu, sebatas yang saya alami. Itu pengantar dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan ini contoh dari bentuk fisik dari radar seperti ini. Ini saya buka karena ini bekas, saya tidak punya tutupnya lagi. Ini leleh ini kemarin, jadi orangnya minta ganti, ya kita ganti saja. Sebenarnya ini bisa diperbaikin, tapi karena memang udah usia pakai cukup lama, secara ekonomis tidak masalah kalau diganti dengan yang baru. Jadi pemakaiannya radar itu secara gampang adalah memutuskan air berdasarkan level, memutuskan strum, maksudnya memutuskan strum yang masuk ke pompa berdasarkan level atau ketinggian air. Instalasinya mudah saja, jadi seperti ini stop kontak, ya kan. Ini masuk ke radar, boleh di A1 atau A2 kalau untuk mengisi, atau B1 B2 kalau untuk menguras. Jadi ini instalasinya satu, terus langsung ke pompa, satunya yang kita putus ke radar.
di beberapa video nanti ada saya sampaikan, biasanya tidak masalah orang-orang mau dipakai plus minus ini dibolak-balik tidak masalah. Tapi khusus untuk instalasi kabelnya yang sangat jauh, itu usahakan plusnya yang kita tes pen menyala itu masuk ke yang terminal dari radar tandon tadi. Jadi keuntungannya adalah tidak ada induksi waktu radar ini diputus, ya kan? Tidak ada induksi yang masuk ke pompa kalau memakai plus yang mampir dulu ke radar. Karena ada kejadian waktu dipasang terbalik, ya itu pompa masih mendapat induksi karena plusnya yang selalu masuk ke dalam pompa, masih ada induksi dari panjangnya kabel main yang ada di instalasinya. Pemilihan terminalnya ada dua. Nggak kelihatan mungkin ini ya. Itu ada dua terminal. Jadi A1 dan A2. Kemudian B1 dan B2 ini punya fungsi yang terbalik. Jadi kalau A1 dan A2 itu tertulis di plate-nya itu tadi pumping, jadi fungsinya untuk memompa atau mengisi tandon. Sedangkan yang di B1 dan B2 itu sump. Biasanya orang istilahnya sump itu untuk pompa sampit, jadi fungsinya untuk menguras. Jadi yang diambil supaya tidak sampai kehabisan, pompanya bisa rusak, radar itu diposisikan di terminal B1 dan B2. Itu saja sekedar untuk instalasi kabelnya, simpel saja. Nanti untuk materialnya, mekanisnya bekerja seperti apa, nanti kita bongkar. Jadi di dalamnya nanti kita bongkar, dan juga ini kenapa sebabnya ini meleleh, nah ini nanti juga saya jelaskan di video ini. Kita bongkar dulu. Sengaja video ini tidak saya percepat karena memang kita bisa biar tahu step by stepnya. Saya ambil alat dulu. Teman, sedikit cerita kenapa ini disebut radar. Ini bahasa yang umum karena insya Allah asal mulanya namanya merek yang muncul di Indonesia itu radar. Saking banyaknya sekarang ini radar bermacam-macam. Jadi saya nggak tahu lagi mana yang radar yang asli atau yang sudah pakai nama radar dengan berbagai pabriknya, macam-macam, beda pabrik mungkin. Tapi selama ini saya pakai karena sudah membuktikan, saya selama ini pakai yang merek Dupont atau Tianjin karena secara mekanisnya ini dari plat. Ini Sanyo, ini model lama sekali, udah lama sekali. Kita buka dulu jeroannya seperti apa. Saya ingatkan lagi teman-teman, waktu memasang kabelnya itu jangan memakai patokan baut yang ada di sini, karena itu baut namanya di pabrik bisa salah diletakkan. Jadi pernah ada kejadian dipasang tapi tidak menyala karena pakai yang di sini, yang sump posisinya, jadi kebalik. Sepele tapi jangan buat patokan. Jadi namanya baut di pabrik bisa salah pasang ditaruh di sini, tapi umumnya memang pasti biasanya diletakkan di bagian pompa pumping.
Di dalamnya ada kontak poin, biasanya kita bahasa yang umum pakai istilah platina gitu aja ya kan. Nah, platina namanya lama-lama bergerak karena itu tugasnya memutus arus. Waktu diputus terjadi bunga api, akhirnya terjadi oksidasi di kontak poinnya, yang akhirnya menjadikan hubungannya kontaknya tidak maksimal, arusnya jadi besar dan panas, setrumnya tambah boros. Ini jadi kontaknya di sini dua ini untuk kontak pompa, yang bawah untuk kontak SAM. Kita buka aja. Nah, ini contoh kontaknya sudah ada kerak ini ya, oksidasi. Ini bisa kita bersihkan, tapi kalau saya biasanya tinggal saya oper ke sebelah sini. Jadi istilahnya kita balik pakai yang bagus ya kan, tinggal dijadikan sebelah sini, praktis saja. Jadi karena masih bagus tinggal dioper sebelah sini. Ini bisa dibersihkan pakai amplas. Kalau saya tinggal saya oper ke sebelahnya, jadi terbalik. Itu aja. Ini secara mekanis masih bagus. Analisa kenapa leleh, salah satunya tadi kerak, tapi jarang. Yang paling utama adalah beban pompanya terlalu besar. Yang kedua, memakai kabel yang terlalu kecil dan posisinya sangat jauh. Jadi ampere yang timbul, arus yang mengalir menjadi besar. Kedua, dia sangat lama mengisi tandonya besar atau settingannya terlalu intervalnya antara level atas, level penuh dan level habis itu sangat jauh. Tapi umumnya itu karena beban pompa yang sangat besar, kabelnya kecil ya kan. Seharusnya ini mampunya cuman berapa ampere, kalau dibaca di plate-nya ini 15 ampere, tapi praktiknya tidak, itu jangan ya. Jadi ini beban dinamis, beban motor beda. Jadi kalau untuk pakai ukuran yang gampangnya saja, saya pakai bahasa yang di pasaran aja, pompa yang 100 sampai 250 watt saja. Nah, itu penjelasan soal watt pompa itu juga harus dijelaskan itu, karena itu sebenarnya bukan wattnya setrum yang dipakai, tetapi itu adalah daya motor. Tapi kita sementara ini kita pakai istilah yang umum, pompa 100 sampai 200, maksimal lah 250 watt itu masih aman. Kan catatan nggak ngisinya, satu kali ngisi mungkin 3 jam itu bisa panas, itu menyebabkan meleleh tadi. Ini platinanya juga nanti bisa dibersihkan, atau kalau rusaknya parah bisa pakai ini yang bawah ini, bisa dipakai yang punyanya SAM. Jadi masih bisa direparasi sebenarnya selama mekanis yang lain tidak patah atau apa. Ini kita bersihkan pakai amplas yang halus, karena kalau kasar nanti menimbulkan permukaan yang tidak rata, kontaknya tidak rata juga. Jadi amplas yang halus, semakin rata semakin banyak yang kontak dengan bidang ini akan menghasilkan penyambungan listrik yang sempurna, jadi arus yang mengalir optimal. Ingat waktu memasangnya kembali, posisi ini ada seperti ini ya kan, dari samping seperti ini diposisikan berlawanan dengan posisi kontak. Di kontak ini jangan terbalik. Ini ada cekungan, ini harus di seberangnya dari kontak, jadi kontaknya nanti tidak tabrakan. Jangan seperti ini ya, jadi nanti kontaknya tabrakan.
ditaruh di seberangnya. Oke, nanti tinggal merakit seperti tadi, kembalikan urutannya. Ini sudah kita balik, tinggal taruh di sebelah sini.